Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-226 di tahun 2026. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali bersama saya dalam renungan firman kehidupan. Melalui pelayanan pengembalaan harian, kita akan kembali menikmati firman Tuhan yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Siapkan bejana hati kita untuk diisi oleh makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita akan baca dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39 dalam tema kita kehadiran Yesus menghentikan badai. Firman Tuhan menuliskan demikian, lalu bangunlah Yesus, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda merasa berada di tengah badai kehidupan yang begitu hebat? Masalah finansial yang tiba-tiba, kesehatan yang memburuk, atau konflik dalam keluarga yang seolah siap menenggelamkan perahu kehidupan Anda. Perasaan itulah yang dialami para murid di Danau Galilea. Walaupun beberapa dari mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Taufan yang dahsyat itu membuat mereka panik dan merasa hampir binasa. Dalam ketakutan itu, mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan kapal dan berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seringkali kita sama seperti para murid. Ketika badai datang, fokus kita tertuju pada besarnya gelombang, besarnya badai yang sedang kita hadapi. Sehingga kita meragukan kepedulian Tuhan. Kita berpikir dia tertidur atau tidak hadir di tengah-tengah pergumulan yang kita sedang hadapi. Namun mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dari Injil Markus mencatat momen yang sungguh luar biasa. Pertama, Yesus tidak pernah meninggalkan kapal. Meskipun dia tertidur secara fisik karena lelah, keberadaannya di dalam kapal adalah jaminan keselamatan. Haleluya. Yesus pemegang otoritas yang mutlak. Ini bagian yang kedua. Hanya dengan perkataannya, diam, tenanglah. Alam semesta tunduk. Angin sakal yang tadinya mengamuk seketika menjadi teduh sekali. Kehadiran Yesus tidak selalu berarti badai tidak akan pernah datang. Namun kehadirannya menjamin bahwa badai tidak akan pernah sanggup menghancurkan Anda. Katakan amin. Puji Tuhan. Yesus memiliki otoritas mutlak atas setiap situasi yang berada di luar kendali kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita alihkan fokus
Jangan terfokus pada besarnya badai masalah yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Tetapi fokuslah pada besarnya kuasa Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Imani firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Haleluya. Dan undang Yesus dalam doa dan ketaatan kita akan firman-Nya. Izinkan Dia mengambil alih kemudi atas kecemasan dan rasa takut dari masalah yang sedang Anda hadapi pagi ini. Serta miliki iman, bukan ketakutan. Ingatlah bahwa hanya bersama Yesus, bersama firman, kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Puji Tuhan. Mari, saya rindu mengajak kita berdoa. Kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang bertindak. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami kembali menghampiri hadirat-Mu yang penuh dengan tahta kasih dan kemurahan. Bapa, kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang bertindak. Terima kasih untuk pagi ini ya Bapa. Hari ini kami membawa setiap kecemasan, ketakutan, dan badai yang sedang kami hadapi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam perahu hidup kami dan Engkau berkuasa memberikan ketenangan yang mutlak. Pegang kendali atas pikiran kami ya Tuhan, atas pekerjaan kami, atas keluarga kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari bersama buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tetap percaya, tetap mempercayai firman-Nya. Pandang kepada Allah yang lebih berkuasa, lebih besar dari segala persoalan dan masalah. Nikmati kemenangan, pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan, terima kasih sudah bersama kami dalam pelayanan pengembalaan harian Pendeta Kawi Armiasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.